Pemirsa, 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap peran 6 tersangka dalam grup Fantasi Sedarah yang meresahkan warga. Ke-6 tersangka memiliki peran mulai dari admin grup hingga member aktif grup tersebut. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alesa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Krisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi. Tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Treseber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video
asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5 tersangka dengan inisial MA. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat UGM Kamis besok. Sidang akan mengundang Komarudin sebagai penggugat, dengan tergugat adalah Rektor hingga Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar Komarudin dengan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang tergugat yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah Kasmujo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang yakni Cahyono sebagai hakim utama, dibantu hakim anggota Danang Kusumo dan Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Setelah hadir para pihak, pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, itu otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. Sementara itu, mediasi kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah tidak menemui titik temu. Kasus akan dilanjutkan di pengadilan dan persidangan dimulai pekan depan. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Bareskrim sebagai barang bukti.